Dalam sebuah sistem demokrasi, hak yang paling mendasar bagi setiap warga negara adalah hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk bermimpi di tanah airnya sendiri. Seperti kisah seorang anak ini, sebuah mimpi sederhana di tengah keluarga kecilnya. Dek, buruan dihabisin rotinya. Hari ini kamu ada ujian kelulusan kan? Nanti telat loh kamu. Iya, ini aku lagi cepet nih, biar aku bisa review materi juga ya, jangan bawel. Pokoknya nanti pokok saja ujiannya. Kalau nilai kamu bagus dan kamu lulus beasiswa kuliah, kakak janji akan beliin apa yang kamu mau. Serius? Aku Iya. tagih janjinya? Iya serius. Pokoknya yaudah sekarang kamu hati-hati berangkatnya ya. Lewat jalan biasa aja, jangan lewat jalan raya soalnya rame. Oke, aku berangkat dulu ya. Dadah. Iya hati-hati ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, bawel. Bud, ada miskin tuh. Woi, pikirin aja nih. Bagi dulu dong. Nongkrong, dompet gue lagi tipis nih. Maaf kak, aku gak ada uang. Uangnya cuma cukup buat pulang. Ah, bohong lu. Sini tas lu, gue punya sendiri. Jangan. Tuh, perasaan aku nggak enak nih kak. Adekku kalau ditelepon nggak diangkat ya. Mana belum pulang lagi. Padahal udah lewat dari jam pulang sekolah. Kamu tenang dulu. Ya udah, kakak mau cari adik dulu. Kamu diam aja ya di rumah. Ada apa ya, Pak? Jadi begini, adik kalian ditemukan oleh warga setempat di lorong belakang. Dia sudah meninggal dunia karena dipukul oleh oknum anak pejabat. Selamat malam. Kami hadir dengan kabar duka sekaligus sorotan publik. Seorang pelajar ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengalami kekerasan oleh oknum anak pejabat daerah. Kasus ini kini menuai perhatian masyarakat karena banyak pihak mempertanyakan apakah hukum akan benar-benar ditegakkan secara adil. Besok, sidang perdana akan digelar di pengadilan setempat. Publik berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap pelaku meskipun berasal dari keluarga berpengaruh. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Sampai masuk kuliah lagi nih. Tapi kenapa ya? Aku masih takut kalau keadilan itu nggak akan berpihak dengan adik kita. Kalau hukum masih punya hati, seharusnya yang ngambil nyawa adik harus dihukum setimpal. Sidang perkara pidana kekerasan anak yang menyebabkan kematian dengan terdakwa pelaku dinyatakan dibuka. Yang mulia, adik saya adalah anak yang baik. Terdakwa telah merenggut nyawanya dengan kejam. Kami minta keadilan yang seadil-adilnya. Keberatan yang mulia, argumen dari kakak korban terlalu emosional dan tidak berdasarkan hukum yang objektif. Kita harus melihat kronologi ini secara jernih. Keberatan diterima. Silakan penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaannya. Terima kasih yang mulia. Klien kami sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh. Ini murni karena salah remaja yang tidak sengaja berujung fatal. Terlebih lagi, klien kami bertindak di bawah umur alkohol, masih di bawah umur. Dan selama persidangan, klien kami juga bersikap sangat sopan serta menyesali perbuatannya. Keluarga terdakwa sudah menawarkan uang santunan yang besar. Nyawa ditaruh dan bisa dibeli dengan uang kalian. Uang kalian tidak akan pernah bisa mengembalikan dia ke sini lagi. Harap tertib, jaga ketertiban ruangan sidang, atau saya akan meminta petugas mengeluarkan Anda. Menimbang segala aspek hukum serta etikat baik dan status terdakwa yang masih di bawah umur, maka majelis hukum memutuskan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi selama 1 tahun 6 bulan. Sidang selesai. 1,5 tahun.
Yang mulia, adik saya kehilangan seluruh nyawanya. Namun, pelaku hanya kehilangan 1,5 tahun saja. Bagaimana ini bisa dianggap dengan keadilan, Yang mulia? Saudari harap tenang, ini sudah sesuai hukum. Hukum siapa? Hukum yang bisa dibeli dengan uang. Negara ini saja gagal menjaga adik saya di jalan. Dan hari ini Anda gagal memberi keadilan. Sudahlah, terima saja waktu tuntutan tambahan ini. Mari kita selesaikan secara damai demi masa depan kalian. Simpan Lampoto, kami mengenai rakyat kecil, tetapi martabat kami tidak bisa melengkapi. Kami berdiri di sini ingin menuntut hak atas keadilan yang setara, bukan mengemis kompensasi materi. Hari ini kalian menang karena kuasa, tapi ingat, setiap kali kalian membuat hukum yang tumpul ke atas, kalian sedang menghancurkan masa depan negeri ini. Kami keluar dari ruangan ini dengan kepala tegak. Kami tidak kalah karena kami tahu nurani kalianlah yang mati. Demokrasi menjanjikan satu hal utama, kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa memandang harta ataupun kekuasaan. Ketika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, di sanalah esensi demokrasi telah mati. Karena demokrasi bukan sekedar tentang memberikan suara di kotak pemilu, melainkan tentang hak yang sama untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang suaranya telah dibungkam selamanya. Selamatkan hukum kita, tegakkan demokrasi yang sesungguhnya.